Zaman semakin maju, teknologi semakin mudah diakses, udah nggak ada alasan. Apalagi teman-teman sekarang masih muda, harusnya lebih terbuka gitu loh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang selalu nonton video aku sejak awal sampai sekarang. Dan selamat datang juga buat kalian yang baru aja datang ke YouTube channel aku dan baru nonton video aku hari ini. Thank you very much and welcome. Jadi di video kali ini aku mau share kepada kalian sesuatu yang sangat berbeda dari video-video aku sebelumnya. Kalau di video-video aku sebelumnya biasanya aku share kepada kalian tutorial, gimana cara setting, kemudian all about the YouTube things. Tapi di video kali ini aku mau share kepada kalian 3 basic skill yang harus kalian miliki sebelum kalian bekerja. So, fresh graduate must watch. Jadi, kenapa aku milih topik ini untuk video kali ini? Jadi, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa sekarang ini kita di seluruh dunia dan Indonesia juga kita sedang dihadapkan dengan pandemi virus corona. Nah, karena pandemi virus corona ini banyak sekali berdampak ke sektor ekonomi dan ini juga berdampak ke perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang bonafit. Mereka yang terkena dampak virus corona ini beberapa bulan kemarin sudah ada yang mulai untuk mengurangi jumlah karyawan mereka, entah itu melalui PHK atau dirumahkan sementara, atau mereka juga membatasi lowongan kerja di perusahaan mereka. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali video-video di YouTube, YouTuber yang men-share sebaiknya kita ini di 2020 memiliki skill yang bisa kita gunakan untuk bekerja di rumah aja, atau kita bisa bekerja via online tanpa harus ke perusahaan. Jadi skill ini bisa kita manfaatkan untuk bekerja dari rumah. Tapi aku yakin banyak juga di antara teman-teman mungkin yang fresh graduate yang sangat ingin memiliki experience atau pengalaman untuk bekerja di perusahaan terlebih dahulu sebelum mungkin kedepannya ingin memulai bisnis sendiri. Nah, buat teman-teman yang ingin sekali merasakan rasanya bekerja di sebuah perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, sebaiknya teman-teman punya 3 basic skill yang mau aku share kepada teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, karena yang aku share ini adalah basic skill, artinya teman-teman juga harus memiliki skill lebih yang membuat teman-teman itu lebih unik atau lebih berbeda daripada pelamar-pelamar yang lain. Terus aku juga mau share kepada teman-teman data pengangguran di Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Nah, dari data pengangguran ini bisa dilihat bahwa pendidikan terendah itu SD ke bawah, atau orang-orang yang tidak sampai lulus SD, kemudian sampai SMP, SMA, SMK, diploma dan universitas. Kalau teman-teman lihat, ternyata data pengangguran dari SD ke bawah sampai SMA, SMK itu mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tapi surprisingly ternyata data pengangguran untuk jenjang pendidikan diploma dan university ternyata mereka mengalami peningkatan. Apalagi yang untuk jenjang pendidikan universitas peningkatannya tuh sampai 25%, seperempatnya sendiri teman-teman. Sebenarnya kenapa sih kok bisa lulusan diploma dan universitas yang notabene-nya mereka adalah lulusan perguruan tinggi, tingkat penganggurannya semakin justru mengalami peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa jumlah lulusan yang lulus dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dan kebanyakan dari mereka ini justru memiliki keinginan untuk memasuki perusahaan-perusahaan besar dan kayak dominasi gitu loh. Jadi banyak lulusan-lulusan yang pengen masuk ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Akhirnya mereka kompetisinya justru semakin besar di perusahaan-perusahaan ini. Sementara ketersediaan lapangan kerja di perusahaan-perusahaan itu terbatas. Jadi lulusannya banyak, kemudian lapangan kerja yang tersedia sedikit, akhirnya terjadi gap atau selisih. Nah, sudah tahu seperti itu, harapannya teman-teman juga bisa mengantisipasi. Jangan sampai teman-teman masuk di dalam gap ini. Atau masuk ke dalam orang-orang yang tidak keterima di perusahaan. Terus, salah satu faktor yang mengaruhi kenapa jumlah pengangguran dari tingkat perguruan tinggi itu meningkat, karena mereka seringkali ekspektasi gaji yang diterima ketika awal bekerja itu sangat besar. Hello, kalian kan masih fresh graduate, pengalaman aja belum, ngapain
minta gaji gede-gede, pasti perusahaan juga bakal mikir seperti itu. Emang kalian bisa ngasih apa ke perusahaan? Dan di data ini juga dilihat bahwa penduduk yang bekerja itu untuk kategori SD ke bawah saja itu sudah mencapai 41%. Sementara dari jenjang pendidikan diploma dan universitas itu sangat jauh berbeda, di mana diploma hanya 3% dan universitas ternyata cuma 10%. Artinya memang porsi tenaga kerja untuk diploma dan universitas itu lebih sedikit dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Nah, menurut aku sekarang ini kan kita sudah dihadapkan dengan yang namanya new normal. Mungkin beberapa bulan ke depan perusahaan-perusahaan ini akan bangkit dan mereka mulai membuka lowongan pekerjaan baru. Dan teman-teman yang fresh graduate atau teman-teman yang kemarin kena dampak PHK bisa nanti untuk apply di perusahaan ini. Nah, sembari kalian menunggu, teman-teman bisa mulai belajar untuk meningkatkan skill pada diri teman-teman, dan ini adalah basic skill yang mau aku share ke teman-teman. Tapi sebelum aku share basic skill apa aja sih, teman-teman harus stop videonya, kemudian klik subscribe, jangan lupa klik lonceng juga biar teman-teman nggak ketinggalan video aku, like, comment, share video ini jika dirasa bermanfaat buat teman-teman. Jadi langsung aja guys, skill pertama yang aku maksud adalah skill komunikasi. Kenapa skill komunikasi ini sangat penting? Karena di awal teman-teman itu direkrut oleh tim rekrutmen, di awal teman-teman diinterview oleh tim rekrutmen, seseorang yang memiliki skill komunikasi yang bagus pasti udah kelihatan di awal. Cara mereka menyampaikan kata-kata, cara mereka mengungkapkan ide-ide mereka, cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekruter, itu pasti udah kelihatan gitu loh. Orang-orang yang memiliki skill komunikasi yang bagus, mereka cenderung lebih menarik perhatian orang, walaupun sebenarnya isi otaknya belum tentu nih mereka pinter, tapi sebenarnya mereka bisa mengatur kata-kata supaya terlihat oke gitu. Seperti yang aku udah bilang, kalau misal teman-teman nanti dihadapkan dengan saingan pelamar yang mungkin dia nggak sepinter teman-teman, tapi karena dia memiliki skill komunikasi yang lebih, bisa jadi dia justru yang diterima karena dia lebih menarik perhatian orang lain. Dia juga lebih bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dibandingkan teman-teman yang mungkin skill komunikasinya kurang. Oleh karena itu, yuk sekarang sama-sama aku juga masih belajar gimana caranya untuk meningkatkan skill komunikasi. Karena selain tadi untuk ketika teman-teman diinterview oleh tim rekrutmen di awal, teman-teman juga nantinya ketika sudah masuk bekerja, nanti kan teman-teman pasti akan dihadapkan dengan banyak orang, teman kerja, coworker, kemudian supplier mungkin, kemudian buyer. Jadi mau nggak mau teman-teman juga gimana caranya bisa mengungkapkan ide, gimana bisa caranya untuk menyampaikan informasi, gimana caranya biar bisa negosiasi atau berunding dengan mereka. Jadi mulai sekarang diasah skill komunikasinya. Terus gimana nih cara melatih skill komunikasi aku? Sementara aku sekarang skill komunikasinya masih kurang, masih jelek banget nih. Sekarang itu sudah banyak sekali media online. Sekarang itu akses online sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal ke browser, ke YouTube, atau ke media-media yang lain. Cari deh gimana sih cara meningkatkan skill komunikasi. Di sana pasti banyak sekali training-training atau pelatihan-pelatihan online. Kemudian tips-tips kayak gitu. Intinya coba buka informasi dan gunakan internet untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Skill yang kedua adalah skill bahasa Inggris atau English skill. Kenapa aku bilang ini penting? Karena nanti teman-teman ketika sudah bekerja, nanti teman-teman misal nih kerjanya di perusahaan yang multinasional, artinya mungkin hubungan perusahaan ini sudah berhubungan dengan perusahaan dari negara lain. Bos-bos mungkin nanti juga dari negara lain. Teman-teman juga nanti akan berhadapan dengan, kayak tadi yang aku bilang, mungkin buyer atau supplier dari negara lain. Jadi bahasa apa sih yang menghubungkan kita di Indonesia dengan negara lain? Pasti bahasa Inggris. Nah, that's why teman-teman perlu untuk melatih skill bahasa Inggris. Zaman semakin maju, teknologi semakin mudah diakses, udah nggak ada alasan, apalagi teman-teman sekarang masih muda, harusnya lebih terbuka gitu loh. Udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa bahasa Inggris. Walaupun aku sendiri juga masih belajar bahasa Inggris, tapi saran aku buat teman-teman yang masih baru dan
sedang mempersiapkan untuk melamar bekerja di perusahaan, dari sekarang coba dilatih bahasa Inggrisnya. Oke? Gimana cara melatihnya? Buka browser, buka YouTube, banyak sekali tutorial dari bahasa Inggris dasar sampai yang sudah expert. Kemudian download aplikasi-aplikasi. Aku banyak aplikasi di handphone untuk belajar bahasa Inggris. Nanti mungkin aku bisa share kapan-kapan di video yang lain. Dan juga mungkin nyari teman atau tutor yang bisa bahasa Inggris. Terus kemudian sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi supaya kita bisa chatting dengan orang dari negara lain. Nah, bisa manfaatkan aplikasi itu juga. Oh ya, kenapa bahasa Inggris ini juga sangat penting? Mau nanti teman-teman bekerja di perusahaan besar yang multinasional atau perusahaan kecil juga pasti mereka punya target ingin meningkatkan produk mereka supaya bisa diekspor. Nah, ketika nanti sudah bisa diekspor, kan hubungan sama negara lain balik lagi seperti itu, juga harus memerlukan kemampuan bahasa Inggris. Kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih daripada pelamar-pelamar lain, aku yakin teman-teman juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan itu. Oh ya guys, kalau aku biasanya untuk melatih skill bahasa Inggris biasanya aku bikin video, kayak emang ngerekam aku sendiri pakai bahasa Inggris, terus kayak aku melakukannya malam-malam, terus aku di video itu kayak menceritakan seharian aku ngapain. Ya itu videonya nggak di-share kemana-mana, cuma aku pengen tahu gimana sih bahasa Inggris aku, gimana skill komunikasi aku, apakah aku ngomongnya masih banyak nya atau aku ngomongnya berulang-ulang kata-kata yang aku ucapkan atau seperti apa. Kayak I wake up at 5 a.m. kemudian ngapain, kemudian tadi di tempat kerja ada apa, kayak gitu. Di malam-malam sebelum aku tidur biasanya aku bikin kayak gitu. Walaupun sekarang udah jarang, tapi menurut aku itu sangat membantu dalam melatih skill bahasa Inggris kita dan juga skill komunikasi. Gitu guys. Skill yang terakhir, yang ketiga adalah skill Microsoft Office. Tapi yang lebih aku tekankan adalah skill Excel. Kenapa seperti itu? Ya mungkin nanti teman-teman kalau sudah bekerja di perusahaan, mereka pasti sudah punya sistem di perusahaan mereka masing-masing. Tapi tidak memungkiri juga pengolahan data nantinya juga akan ada yang dilakukan secara manual menggunakan Excel. Kalau aku dulu di universitas aku lebih sering pakai PowerPoint sama Word, dan pas masuk ke perusahaan skill Excelku sangat-sangat minim, jadi kayak aku agak menyesal sih waktu itu. Jadi sekarang aku bilang ke teman-teman, coba skill Excelnya itu diasah dari sekarang. Terus Excel yang kayak gimana yang harus tahu kuasai? Teman-teman buka aja di browser, di YouTube, semuanya ada. Mungkin kayak rumus-rumus dasar yang harus dikuasai sebagai bekal untuk bekerja di sebuah perusahaan, kayak gitu-gitu. Atau nanti aku bisa nih bikin videonya. Rumus Excel apa aja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan. Nah, itu tadi 3 basic skill yang aku sarankan buat teman-teman pelajari selama masa penantian bekerja di perusahaan. Dan aku juga mau ngasih tahu nih, bukan berarti ketika aku sudah bekerja, jadi kan aku udah bekerja mungkin kurang lebih 3 tahunan, bukan berarti juga aku sudah menguasai 3 skill tadi. Aku juga masih dalam proses belajar, kalau dibilang master juga enggak. Jadi yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita lebih melek teknologi, sama-sama kita lebih memanfaatkan internet untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kenapa aku menyarankan seperti itu juga? Menurut aku salah satu bentuk kita self-love ke diri kita adalah dengan mengupgrade skill pada diri kita. Do not compare yourself with others, tapi selalu compare yourself dengan versi kalian kemarin, versi kalian seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Kalian harus selalu mengupgrade diri kalian supaya menjadi lebih baik lagi. Because I love myself. Nah, terakhir teman-teman, supaya teman-teman tetap konsisten belajarnya, saran aku, teman-teman harus mulai dari sekarang set waktu. Set waktu, kira-kira aku harus belajar materi ini kapan, aku belajar materi yang ini kapan, aku belajar materi yang ini lagi kapan. Kayak setiap harinya itu dijadwal, mungkin misal masing-masing 30 menit. Artinya kan dalam waktu 24 jam teman-teman cuma kepake 1,5 jam. Tapi itu dilaksanakan secara kontinu gitu. Kalau teman-teman bisa praktek terus-menerus, aku yakin teman-teman pasti bisa. Karena practice makes perfect, right? Itu tadi video aku hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang mempersiapkan untuk bisa keterima kerja dimanapun itu, tetap semangat, tetap
berusaha untuk meraih mimpi kalian, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mengupgrade diri kalian, dan semoga berhasil. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oh iya, kira-kira untuk video selanjutnya teman-teman punya ide nggak aku mau membahas apa? Kemudian jangan lupa like, comment, share video ini jika dirasa bermanfaat. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.